Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Budiman, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Andi Jema Kota Palopo. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit sekaitan dengan data mining dan proses-proses yang dilaksanakan dalam tahapan data mining tersebut. Untuk tugas ini, saya mengambil data dari website kaggle.com dengan judul 300K Mental Health Survey Dataset yang diposting oleh Mirza Yasir Abdullah Baik. Saya mengambil 400 baris data dari dataset tersebut sebagai sampel untuk pengerjaan tugas ini. Data ini termasuk sebagai kasus data mining karena dari data tersebut kita dapat mencari atau memprediksi pola-pola dari data tersebut. Kita juga dapat mengetahui pola apa saja atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental responden. Tahapan knowledge database yang diterapkan dalam kasus ini yaitu pertama, selection atau pembersihan data. Di tahap ini saya memilah data yang benar-benar memiliki korelasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pre-processing atau pemilihan data. Pada tahap ini saya memeriksa dataset untuk mencari apabila terdapat data kosong, data tidak konsisten, data ekstrim, atau outliner. Kemudian setelah preprocessing yaitu transformasi data. Di tahap ini saya mengubah isi data menjadi tipe data yang lebih dipahami oleh sistem atau metode algoritma data mining yang akan kita gunakan. Kemudian yaitu data mining sendiri atau proses analisis. Di tahap ini kita melakukan analisa data dengan menggunakan metode-metode yang ada. Terakhir yaitu evaluasi. Di tahap ini itu mengecek untuk memastikan bahwa data yang telah diambil itu akurat. Oke, dalam database ini secara keseluruhan pengelompokan data atribut yang ada dibagi menjadi 6 jenis. Yaitu yang pertama, tipe data numerik adalah atribut data yang nilainya berupa angka. Kemudian tipe data nominal adalah atribut data yang memiliki nilai unik yang membedakan dengan data lainnya. Kemudian tipe kategorikal adalah atribut data yang dikelompokkan berdasarkan kategorinya seperti jenis pekerjaan atau jenis kelamin. Kemudian tipe data ordinal diberikan kepada atribut data yang berurutan seperti kualitas tidur, baik, buruk, biasa atau baik, sangat baik. Kemudian tipe data biner diberikan kepada atribut data yang berisi dua kemungkinan saja seperti ya atau tidak. Kemudian tipe data temporal diberikan kepada atribut data yang memiliki nilai tanggal dan waktu. Jadi dalam dataset ini itu terdapat 20 kolom atribut data yang berada di dalamnya. Yang pertama yaitu ID peserta adalah tipe data nominal. Kemudian ada atribut data umur adalah tipe data numerik. Jenis kelamin tipe data kategorikal. Negara tipe data kategorikal. Pekerjaan tipe data kategorikal. Jam kerja per minggu tipe data numerikal. Tipe data screen time atau hari tipe data numerik. Waktu tidur tipe data numerik. Kualitas tidur tipe data ordinal. Frekuensi olahraga tipe data ordinal. Tingkat stres tipe data numerik. Tingkat kecemasan tipe data numerik. Tingkat depresi tipe data numerik. Dukungan sosial ordinal. Riwayat terapi tipe data biner. Riwayat penyakit mental keluarga tipe data biner. Tingkat tekanan pekerjaan tipe data numerik. Tingkat stres finansial tipe data numerik. Resiko kesehatan mental tipe data ordinal.
dan tanggal survei tipe data temporal. Analisis kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam kondisi yang baik, sehingga hasil analisis yang dibuat dapat dipercaya dan akurat. Pada dataset yang saya gunakan, pertama saya melakukan selection, di mana atribut negara dan tanggal survei dinilai tidak relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dihapus dari dataset yang digunakan. Berdasarkan data yang telah diselection tadi, saya melakukan pre-processing dan memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis missing value. Berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya missing value pada dataset yang tersedia. Kemudian analisis noise. Berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap dataset, terdapat indikasi bahwa nilai yang digunakan kemungkinan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, dikarenakan pengisian survei dilakukan secara objektif langsung oleh responden. Namun karena tidak ditemukannya nilai yang tidak masuk akal atau nilai ekstrim, maka data ini dianggap masih dalam tahap batas wajar dan tidak perlu dilakukan penghapusan data. Ketiga, analisis outlier. Untuk mencari outlier, saya menggunakan metode Z-score, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, saya tidak menemukan nilai yang tergolong outlier. Terakhir adalah analisis inkonsistensi data. Dari pemeriksaan saya terhadap database, tidak ada inkonsistensi data pada dataset yang digunakan. Selanjutnya adalah proses data transformasi. Dalam proses transformasi ini ada beberapa yang saya lakukan. Yang pertama, transformasi data numerik atau normalisasi. Pada tahap ini saya menggunakan metode min-max scaling sehingga data menjadi lebih stabil. Atribut yang ditransformasi adalah jenis atribut yang tipe datanya adalah numerik. Kemudian transformasi data kategorikal. Untuk data kategorikal, saya menggunakan metode one-hot encoding untuk mentransformasikan data tersebut ke dalam bentuk numerik yang bisa digunakan oleh algoritma data mining, dan jenis datanya itu bukan jenis data yang berurutan. Atribut yang ditransformasikan adalah jenis kelamin dan pekerjaan. Kemudian transformasi data ordinal. Untuk data ordinal, saya menggunakan ordinal encoding untuk mengubah data urutan yang sebelumnya dalam bentuk string menjadi bentuk numerik agar lebih mudah digunakan dalam algoritma data mining nanti. Atribut yang ditransformasi itu seperti kualitas tidur, frekuensi olahraga, dukungan sosial, dan resiko kesehatan mental. Terakhir adalah transformasi data biner. Pada tahap ini, data biner saya ubah menjadi nilai 1 dan 0, di mana 1 adalah yes dan 0 adalah no. Setelah data ditransformasikan, saya membuat data warehouse yang saya buat pada Microsoft Access dengan menggunakan skema bintang, di mana fact table sebagai data utama terdiri dari atribut yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat resiko kesehatan mental responden. Atributnya yaitu ID peserta, tingkat stres, tingkat kecemasan, tingkat depresi, tingkat tekanan pekerjaan, dan tingkat tekanan finansial dan resiko kesehatan mental. Pada data warehouse, saya juga membuat beberapa dimension table, yaitu yang pertama, dim person adalah dimension table yang memuat data diri responden seperti umur, pekerjaan, dan ID responden. Kedua, yaitu dim lifestyle adalah dimension table yang memuat gaya hidup responden. Tabel ini mengandung faktor-faktor gaya hidup responden yang kemungkinan dapat mempengaruhi pola tingkat resiko kesehatan mental responden pada fact table. Terakhir yaitu dim history, yaitu dimension table yang memuat riwayat kesehatan mental responden.
tabel ini mengandung faktor genetik yang kemungkinan dapat mengubah tingkat resiko kesehatan mental responden. Dari data warehouse yang dibuat, kita dapat menggunakan operasi OLAP. Sebagai contoh, pada roll up kita bisa melihat stakeholder dapat melihat atau mengetahui jumlah responden yang yang memiliki resiko kesehatan mental berdasarkan jenis kelaminnya. Lalu kemudian kita bisa melakukan drill down. Berdasarkan contoh sebelumnya, kita dapat melihat lebih detail seperti mengecek jenis kelamin mana yang memiliki jumlah resiko kesehatan mental yang tinggi. Kemudian kita juga dapat menggunakan slice. Di metode ini, stakeholder dapat mengambil sebagian data. Contoh, stakeholder ingin mengetahui berapa jumlah resiko kesehatan mental pada jenis kelamin pria. Terakhir, pada menu dice, di metode ini stakeholder dapat melihat data dengan beberapa syarat sekaligus. Contoh, jumlah responden dengan resiko kesehatan mental tinggi pada jenis kelamin pria dengan rentang usia di atas 40 tahun. Setelah data warehouse tadi, selanjutnya adalah exploratory data analysis atau EDA. Adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan permodelan. Melalui EDA, saya mencoba mencari pola distribusi, hubungan antar variabel, serta mendeteksi adanya masalah pada data. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu pertama, melakukan pemeriksaan kualitas data. Dari pemeriksaan ini saya melihat bahwa data ini memiliki kualitas yang baik dan ditemukan terdapat 400 baris data dan 20 kolom atribut. Kemudian analisis statistik deskriptif. Analisa ini dilakukan untuk memahami sebaran dan karakteristik data secara umum. Sebagai contoh, kita dapat menarik mean atau rata-rata pada atribut tingkat stres, di mana data ini dapat menunjukkan rata-rata tingkat stres umum responden. Kemudian analisis distribusi data. Pada analisa ini dilakukan untuk melihat bagaimana data tersebut tersebar. Sebagai contoh, kita dapat melihat distribusi tingkat stres atau kecemasan responden. Dalam analisa ini, saya menggunakan visualisasi histogram untuk menganalisa apakah responden memiliki pola yang sama atau tidak. Kemudian analisis hubungan antar atribut. Analisa ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antar atribut pada data. Sebagai contoh, melihat hubungan antara tingkat stres dan tingkat tekanan pekerjaan. Terakhir yaitu menarik kesimpulan awal. Setelah semua analisis dilakukan, kita dapat mengambil kesimpulan awal dari data yang menjadi dasar dalam pemilihan model dan analisis lanjutan. Data yang saya gunakan ini termasuk sebagai classification karena tujuan utama dalam analisa ini adalah untuk mencari tingkat risiko kesehatan mental responden berdasarkan data yang dimasukkan. Pada data ini, atribut yang berperan sebagai fitur adalah atribut yang menjadi tolak ukur klasifikasi, seperti tingkat stres, tingkat depresi, waktu tidur, yang dapat menunjukkan tingkat risiko kesehatan mental responden. Sedangkan untuk labelnya, saya menggunakan atribut risiko kesehatan mental dikarenakan output yang dicari adalah pengklasifikasian risiko kesehatan mental responden. Untuk proses pembangunan model klasifikasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pertama, menentukan tujuan model, menentukan fitur dan label, melakukan data pre-processing, membagi data yang telah diubah tadi menjadi data training dan data test, kemudian memilih algoritma, dan lalu ke proses training model, dan terakhir yaitu evaluasi model. Menurut saya, algoritma klasifikasi yang paling sesuai untuk kasus ini adalah algoritma random forest. Alasannya adalah karena algoritma ini cocok untuk digunakan pada data yang memadukan data numerik dan kategorikal, dan
tidak mudah terpengaruh oleh outlier sehingga memiliki akurasi yang tinggi. Demikian penjelasan singkat saya terkait data mining. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.